Taib. Kemudian kita masuk kepada bahasan yang berikutnya. Masih ada waktu kan? Masih ada. Yang ke-57 Sab'a khamsun Babun nahyi 'anil israfi fil wudu'i. Ini bab tentang larangan berbuat israf. Apa itu israf? Berlebih-lebihan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kulu washrobu wa la tusrifu. Jangan israf. Silahkan kalian makan dan minum, tapi jangan israf, kata Allah. Jangan berlebihan. Begitu juga ada larangan bersikap israf, berlebih-lebihan dalam penggunaan air ketika berwudu. Ya, ini dibahas oleh beliau. 6. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwasanya para ulama ijma' seperti disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud Syarhu Abi Daud. Di sana disebutkan ajma'al ulama 'ala nahyi 'anil israfi fil ma'i walau fi syati'il bahri. Para ulama sepakat ijma' terhadap larangan berbuat israf, ya, berlebih-lebihan menggunakan air, sekalipun dia menggunakan atau sekalipun dia berwudu di tepi pantai, ya, syati'il bahar maksudnya di tepi pantai. Sekalipun wudunya di tepi pantai, jangan karena stok air banyak kan begitu ya, lalu bur seperti itu, enggak boleh. Ini ijma' para ulama tentang adanya larangan tadi. Walaupun mereka ya biasa ada perbedaan apakah larangan ini haram ataukah larangan ini hukumnya makruh. Nah, dalilnya adalah riwayat dari Abu Nu'amah an Abi Nu'amah anna Abdullah ibn Mughaffal sami'a ibnahu yaqul. Itu dari Abu Nu'amah bahwasanya Abdullah bin Mughaffal pernah mendengar anak laki-lakinya itu berdoa. Ya, dia dengar anaknya berdoa. Apa kata anaknya? Allahumma inni as'alukal qasr al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya, si anak tadi berdoa didengar sama si ayah. Apa kata anaknya? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu sebuah istana yang warnanya putih di sebelah kanan surga. Ya, ketika aku nanti memasukinya. Faqal, maka ayahnya Abdullah bin Mughaffal pun berkata, "Ei bunai." Ei, nah itu bahasa Arab manggil ei juga ya, ei. Nah itu juga gitu ya, ei. Ai bunai, wahai anakku, salillah al-jannah. Wahai anakku, kalau minta kepada Allah, minta saja surga. Minta surga kepada Allah. Ya Allah, saya minta surga. Ini as'alukal jannah, gitu aja maksudnya. Jangan rinci betul, ya Allah minta istana di surga yang warna putih tapi ada sedikit warna ininya, ada apa les ininya di sebelah kanan agak depan dikit lah, tingginya mungkin sekian. Tidak perlu seperti itu. Ya, itu di antara yang tidak disukai. Maksud dari larangan ayahnya ini. Ai bunayya salillahal jannah. Wahai anakku, minta saja surga kepada Allah. Wa ta'awwadz bihi minan nar, dan minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur wad du'a. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti akan muncul di tengah-tengah umat ini orang-orang yang bersikap i'tida, melampaui batas di dalam bersuci dan berdoa. Melampaui batas di dalam bersuci dan berdoa. Nah, ini dia isyarat adanya di tengah-tengah umat ini muncul orang-orang yang melampaui batas ketika toharoh. Ya, dus mandi itu kan. Nabi itu mandi kan dikit saja airnya. Ya, sedikit beliau menggunakan air itu. Kalau kita kan enggak. Jebus. Terdengar gitu yang lagi ngantri kan. Badai katanya dalam toilet. Ya kan? Jebus kan gitu. Kalau bisa diambil air itu disiramkan ke dinding kamar mandinya. Supaya percikannya itu ke badannya gitu ya. Biar serem kan gitu kan, biar
terasa segernya katanya. Dengar air itu biar seger. Enggak boleh begitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Itu melampaui batas. Apalagi bayar. Airnya bayar kan gitu kan? Baik itu dari perusahaan air ataupun pengolahan air yang ditarik pakai pompa atau apa ya, itu pada intinya ya bayar, listrik juga bayar. Sekalipun di tepi pantai, kata ya para ulama tadi, tidak boleh bersikap israf, melampaui batas dalam penggunaan air. Taib. Jadi itu akan muncul. Nah, kemudian kita lihat hadis yang lainnya. Ya, demikian juga nanti akan muncul orang-orang yang di tengah umat ini, orang-orang yang melampaui batas dalam doa. Itu tadi dia dengar anaknya melampaui batas di dalam doa. Ya, jadi kata para ulama maksud di sini tidak di dalam doa itu bisa yang dimaksud ad-du'a'u bima la yajuz. Berdoa dengan sesuatu yang enggak boleh dia minta seperti itu. Itu juga maksud tadi yang dicegah oleh ayahnya tadi, yang dimaksud dalam hadis Nabi. Atau raf'us sauti bihi wasyah, atau ketika berdoa itu suaranya itu sangat keras. Ya Allah, ya Allah, kan begitu ya, teriak begitu. Minta ini, gitu ya. Nggak boleh begitu. Ya. Ada yang mengatakan maksud i'tida fi doa itu adalah su'alu manazilil anbiya alaihim salam. Tidak boleh meminta sesuatu yang di surga itu yang itu memang manzilahnya para nabi, nggak boleh. Ya Allah, ya ini as'aluka maqaman mahmudan. Ya nggak bisa, itu untuk nabi. Ya Allah, aku minta maqam mahmud. Nggak bisa, itu sudah untuk nabi. Nah gitu. Ada yang berkata demikian. Ada juga yang mengatakan bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Ya, ini saya nukilkan dari kitab Aunul Ma'bud. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya-nya, yang dimaksud melampaui batas di dalam doa ayyatakallafas saja', ya ayyatakallafas saja' fi doa. Yani orang yang bersusah payah menyusun sajak ketika berdoa. Ya, jadi ketika berdoa itu dia susun mirip seperti apa? Sajak. Ya, gitu ya. Ada ininya, ada tahu sajak kan? Bahasa Arab sajak ya kayak puisi, ya, seperti itu. Ya Allah, bertebaran bintang di langit. Lama sekali, kenapa enggak langsung aja minta kan gitu ya? Bertebaran bintang di langit. Ya. Kemudian cahayanya ini, kemudian baru dia minta, ampuni aku ya Allah. Panjang sekali, seperti orang bersaja. Nah, ada yang mengatakan, Imam Ghazali mengatakan itu yang dilarang. Sudah masuk waktu azan? Belum ya. Taib. Kita lihat hadis yang berikutnya. Ini an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Qal, dia berkata, jaa a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu 'anil wudu. Ada seorang A'rabi, ini seorang Arab Badui, ya, Arab pedalaman. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi tentang wudu. Fa'arahu salasan, maka Nabi memperlihatkan kepadanya wudu itu 3 kali. Summa qala, kemudian Nabi berkata, hadzal wudu, ini dia cara wudu. Faman zada ala hadza faqad asaa au ta'adda au zalama. Nah, inilah dia cara wudu. Begitulah tata cara wudu kata Nabi. Siapa saja yang menambah-nambahi, ya, faman zada ala hadza faqad asaa, maka dia telah membuat kesalahan, wa ta'adda, dan dia melampaui batas, wa zalama, dan telah berbuat zalim. Ya, dia telah berbuat zalim. Nah, ini larangan israf, ya, ataupun berlebihan melampaui batas di dalam berwudu, ya, terutama dalam wudu juga. Nah, kita langsung bacakan kandungan bab. Kata beliau di sini, boleh berwudu sekali-sekali. Boleh berwudu 2 kali, boleh berwudu 3 kali. Barang siapa yang menambah lebih dari itu, maka ia termasuk orang yang melampaui batas dalam berwudu. Nah, ini termasuk dalam larangan. Jadi boleh seorang berwudu sekali, ya, wajah sekali, tapi dia ratakan, ya, tangan kanan sekali sampai sikunya, kiri sekali, boleh. Tapi kalau bisa merata, maksudnya kalau kita sekali ya sekali-sekali semua sampai kaki. Tapi kalau 2 kali semua, 3 kali. Jangan nanti wajah sekali, yang ini 2, yang ini 3.
Ya kan? Yang kepala balik 1, yang kaki yang kanan 2, yang kiri 3. Nah ini nggak boleh seperti itu. Ya kalau satu kali semuanya. Ya kecuali mengusap kepala. Kalau mengusap kepala pilihan. Ya umumnya dalam hadis-hadis itu disebutkan sekali. Tapi Syekh Albani membawakan sebuah riwayat dan beliau sahihkan, maka boleh mengusap 3 kali. 2, 3 boleh. Ya sunnah mengembalikannya lagi ke depan. Ya dan itu tidak hanya wajib dari depan ya, tapi yang penting pengusapannya itu yang afdol seluruh kepala. Bisa jadi dari tengah begini atau dari sini ke sini, ya, atau dari sini ke sini kalau nggak susah. Tapi paling enaknya dari depan ke belakang sampai kofah namanya, ini kofah tengkuk sampai ya ujung tumbuhnya rambut. Ya dari awal ya kalau kayak saya awal tumbuhnya rambut sudah nggak di sini lagi, sudah di sini. Ya dari sini maksudnya yang awal tumbuhnya rambut dari sini. Jangan nanti awal tumbuhnya rambut saya lihat wah awal tumbuhnya rambut saya sudah dari tengah sini ya. Baik. Ya itu dia yang pertama. Jadi boleh sekali, boleh 2, boleh 3. Ibnu Mubarak telah berkata diriwayatkan orang yang menambah-nambahi lebih dari 3 kali dalam berwudu jatuh dalam perbuatan dosa. Jadi ketika ada yang berwudu sampai 4 kali, 5 kali, maka ini termasuk orang yang tidak tadi melampaui batas. Mungkin silahkan muadzin dulu azan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, jadi tadi sudah kita dapati ada 2 hadis di sana. Terutama ada hadis yang kedua tadi ya dari Amr bin Shu'aib ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wudu kepada seorang Arabi. Di akhir wudu beliau mengatakan hadzal wudu faman zada ala hadza. Siapa yang nambah-nambahi. Nah ini, maka tidak boleh kita menambah-nambahi apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kaifiat ibadah tersebut terutama wudu. Nah, makna zada di sini ziyadah itu ya ada beberapa makna tadi. Yang pertama menambah-nambahi jumlah ya pembasuhannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hanya sampai 3 kali saja. Maka tidak boleh menambahi pembasuhan dari anggota wudu tadi lebih dari 3. Ini satu makna yang difahami, yaitu menambahi lebih dari 3 kali pembasuhannya. Nah, makna zada atau menambah di sini juga bisa yang dimaksud di sini menambahi anggota wudu. Karena anggota wudu ini sudah ditentukan oleh syariat, ditentukan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Seperti yang sudah kita bacakan sebelumnya dalam surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Ya, disebutkan di situ ada 4 anggota ya wudu dari anggota badan kita. Maka enggak boleh kita tambahin. Kecuali di sana ada dari Nabi SAW yang menjelaskan adanya bagian anggota tubuh ini yang dibasuh atau yang dicuci atau yang diusap saat berwudu seperti istinsyak. Nah, itu ya. Istinsyak, istinsar, matmadah. Itu pun masih masuk bagian dari wajah. Istinsyak itu kan ini. Ya, istinsyak, kumur-kumur, matmadah, kemudian istinsar. Itu masih masuk bagian wajah. Maka enggak boleh menambahinya. Ya, maka saya pernah mendapati ya sebagian orang ya kalau biasanya dihindari ketika mengusap bagian kepala itu kan disebutkan sampai kofah, tengkuk. Ya, sampai tengkuk. Walaupun bisa termasuk itu bagian dari leher. Tapi kadang ada sudah jadi kebiasaan ketika mengusap ini kemudian ya, jangan dibiasakan seperti itu karena berkenaan dengan wudu atau anggota badan yang dibasuh saat wudu itu ayat turun, ayat. Ya, ayat tadi dalam surah Al-Maidah. Jadi jangan kita tambahin. Ya, mungkin ada pertanyaan bagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah yang ketika dia berwudu dia sampai membasuh lewat dari sikunya. Ya. Maka para ulama di sana memberikan jawaban. Ya, ada yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu dihukumi marfu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kita siapa? Enggak boleh menambah-nambahinya. Ya, di antara yang sering itu ditambahi sampai leher diusap-usap gini, habis mengusap kepala, leher diusap-usap. Itu tidak ada. Leher bukan bagian anggota wudu yang dibasuh. Maka jangan ditambah-tambahin.
Nah, itu makna menambahi. Taib. Kemudian kita bacakan di sini lagi. Ya, tadi Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan hanya orang-orang celaka sajalah yang menambah-nambahi lebih dari 3 kali, ya, lebih dari 3 kali. Kemudian yang kedua kata beliau, tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Nah, ini juga tidak boleh. Israf. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaan air walaupun jumlah basuhan sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan. Sekalipun jumlah basuhannya itu cuma sekali, 2 kali ataupun sampai ke 3 kali, maka tidak boleh berlebihan di dalam menggunakan air. Ya, jadi sewajarnya saja. Al-Bukhari berkata di dalam kitab sahihnya, kitab wudu, bab perihal wudu, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa kewajiban berwudu itu adalah sekali-sekali, 2 kali 2 kali, atau 3 kali 3 kali, dan tidak boleh lebih dari itu. Para ahli ilm membenci sikap israf, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air dalam berwudu, atau menambah-nambahi tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Enggak boleh ditambah-tambahi tadi, seperti membasuh leher. Itu tidak ada tata cara wudu seperti itu. Taib. Kemudian yang ketiga, menambah-nambahi dari jumlah yang telah disyariatkan akan menyebabkan pelakunya jatuh dalam perasaan was-was ataupun ragu-ragu yang tercela. Ya, kadang penyakit was-was yang menimpa seseorang sehingga menyebabkan dia melakukan perbuatan melampaui batas. Ya, karena saking was-wasnya itu berlebihan. Setiap basuhan di setiap anggota wudu, maka dia pun sudah 4 kali aja lah untuk kehati-hatian. Semua kehati-hatian, kaki kehati-hatian. Akhirnya apa? Melampaui batas. Ya, akhirnya melampaui batas. Baik. Ya, jadi ini yang disinggung oleh beliau, jangan sampai perasaan was-was itu mengakibatkan dia terjatuh kepada perbuatan tercela sehingga dia pun melakukan wudu yang melampaui batas, menambahi apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata beliau, kandungan babnya, larangan israf tersebut tidak boleh diartikan karena air sedikit. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan saat itu kondisi air itu susah. Coba waktu itu airnya banyak, ya pasti sama aja kayak gitu, hambur-hambur gitu airnya. Ya enggak, itu tidak boleh dijadikan alasan. Ya, jadi larangan israf ini ya tidak boleh diartikan karena airnya sedikit. Telah dinukil dari Abu Darda, Ibnu Mas'ud dan Hilal bin Yasaf bahwa mereka berkata, salah satu perkara yang dilarang dalam wudu adalah israf, meskipun engkau berwudu di tepi sungai ataupun di tepi lautan. Allahu ta'ala alam. Jadi demikian, ini salah satu larangan yang kita bahas lagi, yaitu terlarangnya bagi kita untuk bersikap israf ataupun melampaui batas, baik itu di dalam thaharah, demikian juga di dalam berdoa. Nah, cukup mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya mungkin? Satu pertanyaan, fadhal. Membacanya di luar kamar mandi, terus berwudunya di dalam. Ya, saran saya lebih bagus wudunya di luar. Ya, saran saya. Kenapa? Karena kalau baca bismillahnya di luar kamar mandi, ini namanya bismillah mau masuk kamar mandi. Ya kan? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, ini ucapan bismillahnya adalah untuk masuk kamar mandi. Gak mungkin bismillah untuk masuk kamar mandi, bismillah untuk wudu, ya. Maka lebih bagus ambil airnya dari kamar mandi, kemudian wudunya di luar, di depan pintu rumah atau di mana, atau di wastafel kan begitu ya. Itu lebih aman. Artinya keluar dari kebingungan tadi, muskilah tadi. Nah, itu lebih aman insyaallah. Ya, daripada dia mentakwil lagi bismillah, ya berarti bismillah berapa kali nanti jadinya? Bismillah 2 kali jadinya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah dengan niat mau wudu, masuk dia baru. Jadi bingung kan seperti itu. Lebih bagus dia masuk kamar mandi, ambil gayung, bawa keluar, udah wudu di luar. Toh wudu juga kan tidak bur enggak begitu kan? Biasa saja. Iya, paling hanya percikan sedikit saja. Baik. Ya.
Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.